Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai dinamika gerak lurus, kedudukan, jarak, dan perpindahan. Kedudukan diartikan sebagai letak atau posisi suatu benda pada waktu tertentu terhadap acuan. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi benda dalam selang waktu tertentu. Sehingga perpindahan adalah seberapa jauh jarak benda tersebut dari titik awalnya. Perpindahan benda dapat dituliskan menjadi delta X sama dengan X2 dikurang X1, di mana delta merupakan simbol dari perubahan dari besaran, di mana besaran tersebut adalah perpindahan. Contoh soal. Seseorang mulai dari titik X1 sama dengan 30 meter dan bergerak ke kiri sampai titik X2 yaitu 10 meter. Dalam hal ini, perpindahan orang tersebut adalah delta X sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan 10 meter dikurang 30 meter sama dengan negatif 20 meter. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata merupakan istilah untuk menyatakan seberapa jauh sebuah benda bergerak dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, kelajuan rata-rata dapat dituliskan menjadi V sama dengan T per S, di mana V adalah laju rata-rata dengan satuan meter per sekon, S merupakan jarak total yang ditempuh dengan satuan meter, dan T adalah waktu tempuh yang diperlukan dengan satuan sekon. Ada perbedaan kedua antara laju dan kecepatan, yaitu kecepatan rata-rata didefinisikan dalam hubungannya dengan perpindahan dan bukan dalam jarak total yang ditempuh. Dengan kecepatan rata-rata adalah V sama dengan S2 dikurang S1 dibagi T2 dikurang T1 sama dengan delta S dibagi delta T, di mana V adalah kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon, delta S adalah perpindahan benda dengan satuan meter, dan delta T adalah interval waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Kemudian ada kecepatan sesaat atau V. Kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu yang dinyatakan oleh V sama dengan limit delta T mendekati 0 kali delta X per dibagi delta T. Contoh soal. Rena berjalan ke timur sejauh 80 meter, kemudian berbalik arah ke barat menempuh jarak 50 meter. Perjalanan tersebut memerlukan waktu 50 sekon. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Rena dalam perjalanannya? Penyelesaian, jarak total adalah 80 meter ditambah 50 meter sama dengan 130 meter. Dan perpindahan 80 meter dikurang 50 meter sama dengan 30 meter. Kelajuan rata-rata dengan rumus jarak total dibagi waktu tempuh sehingga didapatkan 130 meter dibagi 50 sekon sama dengan 2,6 meter per sekon. Sedangkan kecepatan rata-rata dengan rumus perpindahan dibagi waktu tempuh mendapatkan hasil 30 meter dibagi 50 sekon sama dengan 0,6 meter per sekon. Percepatan. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Sehingga secara matematis dapat dituliskan yaitu percepatan rata-rata adalah V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1 sama dengan delta V dibagi delta T. Percepatan sesaat atau A merupakan percepatan rata-rata pada limit delta T yang menjadi sangat kecil, mendekati 0. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut yaitu A sama dengan limit delta T mendekati 0, delta V dibagi delta T. Contoh soal, kecepatan gerak sebuah mobil berubah dari 10 meter per sekon menjadi 16 meter per sekon dalam selang waktu 3 sekon. Berapakah percepatan rata-rata mobil dalam selang waktu tersebut? Melalui soal, kita ketahui bahwa V1 adalah 10 meter per sekon, V2 adalah 16 meter per sekon, dan delta T adalah 3 sekon. Sehingga, percepatan rata-rata mobil tersebut adalah delta V dibagi delta T, di mana delta V yaitu V2 dikurang V1 dibagi delta T. Sehingga 16 meter per sekon dikurangi 10 meter per sekon dibagi 3 sekon menghasilkan
2 meter per sekon kuadrat. Gerak lurus beraturan atau GLB. Suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap setiap saat. Yang dimana secara matematis dapat dituliskan menjadi S sama dengan V dikali T atau V sama dengan S dibagi T. Dengan S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam, sehingga kapan dan di manakah kedua mobil tersebut akan berpapasan? Ilustrasinya dapat dilihat melalui gambar yang ada pada contoh soal, di mana V1 adalah 20 meter per sekon, V2 adalah 25 meter per sekon, dan jarak kedua mobil ini adalah 18.000 meter. Misal titik R merupakan titik di mana kedua mobil tersebut akan berpapasan, maka PQ sama dengan PR ditambah QR, di mana PR adalah jarak tempuh mobil 1 dan QR adalah jarak tempuh mobil kedua. Sehingga didapatkan rumus yaitu PQ sama dengan V1 dikali T ditambah V2 dikali T. Jadi 18.000 sama dengan 20T ditambah 25T. Dan didapatkan waktu tempuhnya adalah 400 sekon. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu PQ sama dengan V1 dikali T, sehingga 20 meter per sekon dikali 400 sekon didapatkan 8.000 meter atau 8 km. Dan QR dengan rumus V2 dikali T sama dengan 25 meter per sekon dikali 400 sekon sama dengan 10.000 meter atau 10 km. Sehingga kedua mobil tersebut akan berpapasan setelah 400 sekon bergerak. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan suatu keadaan di mana percepatan konstan dan gerak melalui garis lurus disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan situasi ketika besar percepatan konstan dan gerak melalui garis lurus. 1. Hubungan antara percepatan dan waktu pada GLBB yang dituliskan secara matematis adalah V sama dengan V0 ditambah A dikali T. 2. Hubungan antara perpindahan, percepatan, dan waktu pada GLBB yang dituliskan secara matematis yaitu X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah 1/2 A dikali T pangkat 2. 3. Hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan percepatan pada GLBB yang dituliskan secara matematis yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dalam kurung X dikurang X0. Contoh soal. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 8 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil setelah bergerak selama 6 sekon? Penyelesaian. Dari soal kita ketahui bahwa V0 adalah 0, A adalah 8 meter per sekon kuadrat, dan T adalah 6 sekon. Sehingga jika kita tuliskan dalam rumus yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yaitu sama dengan 0 ditambah 8 meter per sekon kuadrat dikali 6 sekon. Sehingga VT yang didapatkan adalah 48 meter per sekon. Gerak jatuh bebas. Semua benda akan jatuh dengan percepatan konstan yang sama jika tidak ada udara atau hambatan lain. Percepatan ini merupakan percepatan yang disebabkan oleh gravitasi pada bumi dan diberi simbol dengan G. Dan ukuran besarannya adalah 9,80 meter per sekon. Secara matematis, gerak jatuh bebas
dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan V0 ditambah G dikali T. Y sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 G kali T kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali Y. V sama dengan V ditambah V0 dibagi 2. Contoh soal, Doni melempar sebuah bola dari puncak gedung apartemen setinggi 37,6 meter. Tepat pada saat yang sama, Yusuf yang tingginya 160 cm berjalan mendekati kaki gedung dengan kecepatan tetap 1,4 meter per sekon. Berapakah jarak Yusuf dari kaki gedung tepat pada saat bola jatuh, jika bola yang dijatuhkan tersebut tepat mengenai kepala Yusuf? Sehingga jawabannya yang kita ketahui adalah V0 sama dengan 0, G sama dengan negatif 9,8 meter per sekon kuadrat. Jarak tempuh bola adalah 36 meter, sehingga Y sama dengan negatif 36. Jadi apabila kita masukkan ke rumus, yaitu V sama dengan 1,4 meter per sekon, sehingga didapatkan adalah S sama dengan V dikali T, itu 1,4 meter per sekon dikali 6/7 akar 10 sekon sama dengan 1,2 akar 10 meter. Gerak vertikal ke atas, ketinggian maksimum atau Ymax. Dapat dituliskan melalui persamaan Ymax sama dengan V0 pangkat 2 dibagi 2 gram, di mana Ymax merupakan ketinggian maksimum dengan satuan meter, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Lalu, lama benda di udara merupakan waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik tertinggi. Yang dituliskan secara matematis yaitu Tmax sama dengan V0 dibagi G, dan Tc sama dengan 2 V0 dibagi G. Contoh soal, sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Jika percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat ke bawah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi dan berapakah jarak titik tertinggi tersebut? Yang didapatkan yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tinggi tersebut adalah 3,0 second, dimana didapatkan dari T dibagi V0 per A, dan jarak bola ke titik tertinggi adalah 45 meter, di mana delta X adalah V rata-rata dikali T sama dengan 15 meter per sekon dikali 3,0 sekon sama dengan 45 meter. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.